Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English class. English is the language of the world. Kamu pasti pernah punya keinginan menanyakan keadaan atau kabar dari keluarga, teman, sahabat, atau bahkan seorang kenalan yang pernah bertemu di suatu tempat dan bertukar alamat. Bagaimanakah cara kamu untuk mengetahui hal tersebut? Ya, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melalui surat. Memang sih, tulis-menulis surat bisa dibilang sudah ketinggalan zaman sekarang ini. Orang-orang lebih suka untuk menulis email atau menggunakan aplikasi chat pada smartphone yang mereka miliki. Namun, tidak ada salahnya untuk kita mempelajari bagaimana cara menulis sebuah surat yang baik. Di video pembelajaran ini akan membantu kamu untuk memahami, mempraktikkan, dan menganalisis materi personal letter dalam proses pembelajaran. Mari kita dalami lebih lanjut tentang personal letter dalam bahasa Inggris. Setelah mempelajari materi dalam video pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu membedakan dan menggunakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan surat pribadi, serta menangkap makna dari surat tersebut. Di sini, terlebih dahulu kamu akan dikenalkan pada contoh surat pribadi beserta bagian-bagiannya. Kemudian akan diberikan pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan surat pribadi, sehingga kamu akan lebih mudah memahaminya. Dan di akhir pembelajaran, kamu akan diberikan tugas untuk menganalisis struktur teks atau bagian-bagian dari sebuah contoh surat yang disediakan. Selain itu, kamu juga akan diuji untuk membuat sebuah surat pribadi agar kamu dapat lebih memahami mengenai materi ini. Sekarang kita masuk pada contoh surat pribadi. Sebelum membuat surat, hal pertama kali yang harus kita persiapkan adalah kepada siapa surat itu akan dikirimkan dan di mana alamat penerima surat. Selain itu, kita pun harus memperhatikan struktur teks dan sejumlah unsur kebahasaan dalam surat pribadi. Berikut ada sebuah example of personal letter atau sebuah contoh dari surat pribadi yang ditulis oleh Rizky kepada Alifa. Yang pertama, yang bagian atas kanan itu merupakan date atau tanggal ya, tertulis di sana Garut 3rd of January 2021. Artinya surat ini ditulis di Garut pada tanggal 3 Januari 2021. Kemudian di bagian bawahnya ada address. Ini adalah alamat dari pengirim surat, yaitu suratnya dikirim oleh Rizky dari Siliwangi Street number 31 Garut West Java, dari Jalan Siliwangi nomor 31 Garut Jawa Barat. Kemudian diikuti dengan salutation. Salutation yang digunakan oleh Rizky ini yaitu Dear Alifa, yang tersayang Alifa ya. Kemudian di paragraf pertama baru ada introduction atau kalimat pembuka. Di sana Rizky menanyakan kabar Alifa dengan menuliskan how are you today ya, bagaimana kabarmu hari ini. Hopefully you are fine, semoga kamu baik-baik saja, bla 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 ya. Dan sampai ke satu paragraf ini merupakan introduction. Di paragraf berikutnya atau di paragraf 2 baru ada content atau body of the letter. Di sini dibuat tujuan dari Rizky menulis surat tersebut, yaitu dengan menanyakan kabar sekolahnya Alifa. Dia bertanya, how is your school life? Bagaimana kabarnya sekolah kamu? Is it running smoothly as you expected? Apakah berjalan baik sesuai yang kamu harapkan? Bla bla bla. Dan di paragraf terakhir ada closing atau penutup. Rizky di sini mengakhiri suratnya dengan mengatakan, "Okay, I think that's all for now," etc. ya. Dan setelah closing ada greetings for closing atau yang disebut salam penutup dalam bahasa Indonesia. Rizky menggunakan ungkapan with love, penuh sayang atau penuh cinta. Baru di bawahnya ada signature. Signature di sini
bisa dengan menggunakan tanda tangan atau hanya inisial saja. Nah, itu adalah contoh dari sebuah surat pribadi atau personal letter. Dari contoh surat tadi, kamu dapat mengetahui bahwa surat dalam bahasa Inggris disebut dengan letter. Personal letter atau surat pribadi merupakan surat tidak resmi yang ditulis untuk perseorangan. Biasanya yang terlibat adalah dua orang yang saling mengenal, baik itu mengenal dengan baik atau baru saja mengenal. Dan kalau dikutip dari buku bahasa Inggris kelas 12 semester 2, disebutkan bahwa personal letters are letters you write to people you have already known well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friends. Artinya, surat pribadi adalah surat yang kamu tulis untuk orang yang sudah kamu kenal atau kenal dengan baik, seperti anggota keluarga, teman, teman sekelas, atau sahabat pena. Jadi, kamu bisa menulis surat pribadi untuk orang tua, kakak atau adik, teman akrab, sahabat yang pernah tinggal di dekat kamu, dan lain-lain. Berikutnya, kamu juga harus tahu tujuan dari membuat surat pribadi. The purpose of personal letter is to inform that the receiver that the sender wants to tell an important thing, like personal feelings, thoughts, or experiences, which are meant to be read by a specific person. Artinya, tujuan dari surat pribadi ini adalah untuk menginformasikan kepada penerima bahwa pengirim ingin menyampaikan suatu hal yang penting seperti perasaan, pikiran, atau pengalaman pribadi yang dimaksudkan untuk dibaca oleh orang tertentu. Sedangkan untuk text structure atau bagian-bagian dalam personal letter, seperti yang sudah diperlihatkan dalam contoh surat tadi antara lain date atau tanggal, ada dua format untuk menuliskan tanggal dalam personal letter, yaitu format American Style dan British Style. Contoh untuk American Style, kamu tuliskan seperti January 3rd, 2021. Jadi bulan dulu yang dituliskan diikuti dengan tanggal baru tahun. Sedangkan untuk British Style, contohnya 3rd of January 2021. Jadi yang dituliskan adalah tanggal dulu, kemudian diikuti oleh bulan dan diakhiri dengan tahun. Yang berikutnya yaitu mengisi address atau mengisi alamat. Alamat ini terbagi menjadi dua, yaitu alamat dari sender atau pengirim dan alamat dari receiver atau penerima. Dan kemudian diikuti dengan salutation atau salam pembuka. Salutation yang terdapat dalam personal letter biasanya beragam dan bersifat informal. Contohnya, Dear Alifa, My beloved mom, etc. Kemudian diikuti dengan introduction atau pembukaan. Nah, kalimat pembukaan yang biasanya itu berisi kabar pengirim atau komentar tentang surat sebelumnya, jika memang sebelumnya sudah saling berkirim surat, dan lain-lain. Kemudian body atau isi dari surat. Ini merupakan hal yang paling penting karena di dalam body atau content atau isi dari surat tersebut merupakan tujuan atau alasan dibuatnya surat tersebut. Dan kemudian kalau sudah selesai, baru ada closing atau penutup. Kalimat penutup atau bagian penutup ini merupakan kalimat penutup dan menunjukkan bahwa surat akan segera berakhir. Bisa dengan menggunakan kalimat I think that's all for now. Dicukupkan sekian untuk hari ini atau untuk sekarang, etc. Dan jangan lupa ada greeting for closingnya. Greeting for closing atau salam penutup yang biasa digunakan adalah seperti with love, dengan penuh kasih sayang, atau your friend, regards, etc. Dan bubukan signature atau tanda tangan di bagian bawahnya atau di bagian terakhirnya. Selain membubuhkan tanda tangan, dapat juga digantikan dengan menggunakan inisial dari nama pengirimnya. Nah, itu adalah bagian-bagian atau text structure dari personal letter. Sekarang adalah language features atau ciri-ciri kebahasaan dalam personal letter. Yang pertama, sentence structure atau struktur kalimatnya. Ya, dalam membuat sebuah surat pribadi harus diperhatikan beberapa hal berikut. Antara lain, accuracy of grammar is important. Jadi, keakuratan atau ketepatan dalam penggunaan tata bahasa itu sangat penting dan harus diperhatikan dalam menulis surat pribadi. Yang kedua, complete sentences are expected.
Jadi harus lengkap ketika dalam menulis kalimat-kalimat yang ingin disampaikan di dalam surat. Yang ketiga, slang can be used. Kamu bisa menggunakan bahasa-bahasa gaul dalam surat pribadi. Dan berikutnya, use the contraction such as will. Jadi gunakan kontraksi seperti penyingkatan I will jadi I am jadi we will jadi will, dan lain sebagainya ya. Kemudian bisa juga menggunakan personal pronoun such as I, we, you. Jadi bisa digunakan kata ganti pribadi seperti saya, kita, kamu, kami, dan lain-lain ya. Dan perhatikan juga penggunaan active voice atau biasakan menggunakan kalimat aktif di dalam menulis surat pribadi. Sedangkan untuk style atau gaya penulisan surat pribadi, yang pertama, language used may be personalized first and second person pronouns. Penggunaan bahasa dapat bersifat pribadi, seperti penggunaan kata ganti orang pertama dan kedua, saya dan kamu. Kemudian be warm, lebih bersahabat ya, jangan terlalu formal. Dan use the person name you are writing to. Biasakan menggunakan nama orang yang kamu kirimi surat. Yang berikutnya, very sentence length. Jadi kalimat-kalimat yang kamu gunakan di dalam menulis surat pribadi ini bisa merupakan kalimat-kalimat yang lebih panjang, yang lebih menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan dalam surat. Kemudian write in a natural conversational style. Jadi kebiasakan kamu tulis dengan gaya percakapan yang natural atau yang apa adanya. Dan terakhir, let your personality shine through in your writing. Jadi tunjukkan siapa kamu yang sebenarnya melalui tulisan yang kamu buat dalam surat tersebut. Berikut adalah rangkuman dari materi dalam video pembelajaran ini. Yang pertama, pengertian dari personal letters. Personal letters are letters you write to people you have already known well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friends. Jadi surat pribadi adalah surat yang kamu tulis untuk orang yang sudah kamu kenal atau kamu kenal dengan baik, seperti anggota keluarga, teman-teman sekelas, atau sahabat pena. Kemudian, the purpose of personal letter is to inform that the receiver that the sender wants to tell an important thing like personal feelings, thoughts, or experiences which are meant to be read by a specific person. Tujuan dari surat pribadi adalah untuk menginformasikan kepada penerima bahwa pengirim ingin menyampaikan suatu hal yang penting seperti perasaan, pikiran, atau pengalaman pribadi yang dimaksudkan untuk dibaca oleh orang tertentu. Text structure of personal letters are address, date, salutation, introduction, body, closing, greeting for closing, and signature. Struktur teks surat pribadi antara lain harus ada alamat, tanggal, kemudian salam pembuka, pendahuluan, ada isi, penutupan, salam penutup, dan juga tanda tangan. Dan terakhir adalah language feature of personal letters are sentence structure and style. Jadi fitur bahasa dari surat pribadi adalah struktur dan gaya kalimat. Baiklah, setelah mempelajari materi mengenai personal letter, sekarang saatnya kamu menguji pemahamanmu mengenai materi tersebut dengan cara mengerjakan dua latihan berikut. Yang pertama, tantangannya adalah analyze the personal letter below. Silahkan disalin surat ini atau boleh juga di print out. Kemudian analisis bagian-bagian suratnya berdasarkan nomor yang ada di sampingnya. Untuk tantangan yang kedua, kamu diharapkan dapat membuat sebuah surat dengan petunjuk make a letter to your friend based on one of the topics below. Jadi buat sebuah surat pada temanmu berdasarkan salah satu topik yang disediakan. Yang pertama, you move to other city and inform your new address. Ceritanya kamu pindah ke kota lain dan kamu menginformasikan alamat barumu melalui surat kepada temanmu. Pilihan yang kedua, tell about your last holiday experience. Jadi coba kamu ceritakan tentang pengalaman liburan terakhirmu kepada temanmu ya. Kemudian pilihan yang ketiga,
arrange a meeting since you haven't seen each other for a long time. Jadi ceritanya kamu menulis surat, di dalamnya itu ingin mengatur sebuah pertemuan karena kamu dan temanmu sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Oke, good luck and I'm sure you can do it. Baiklah, cukup sekian dulu materi pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Semoga dapat membantu kamu dalam belajar bahasa Inggris. Tetap semangat and never stop learning because life never stops teaching. Thank you so much and hope to see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.